Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Puji. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Puji. Tumben nih Pak Puji, wajahnya kenapa itu loyo? Kusut Bu, lagi Nggak, kusut. nggak seperti biasanya. Lagi lihat Iya, kenapa? jadi gini Bu, saya pengen sharing ini sama Ibu nih. Ya kali aja nanti ada ada solusi gitu Bu. Jadi ada permasalahan, bukan permasalahan ya. Sedikit hambatan dalam pembelajaran saya terkait saya ini di sekolah saya satu-satunya guru olahraga, sedangkan saya di sekolah saya itu ada 18 rombel Bu. Makanya rada kusut nih karena mungkin capean kali ya. Gitu Bu. Banyak banget Pak. Terus apa yang Bapak rasakan saat nanganin 18 rombel itu? Sendirian Yang, lagi? yang pasti kewalahan Bu, yang pasti ya. Karena jumlah rombel yang banyak gitu ya. Terus saya juga agak kesulitan memberikan perhatian yang cukup kepada semua siswa secara adil gitu. Hmm. Terus apa yang udah Bapak coba lakuin sejauh ini untuk menangani situasi tersebut? Saya sih sudah bikin jadwal Bu, jadwal yang terstruktur ya. Tapi sepertinya tidak efektif karena memang jumlah rombel yang besar. Udah gitu kalau ngikutin jadwal itu akhirnya harus ada yang belajarnya siang sedangkan olahraga kan di lapangan. Kalau udah siang pasti panas ya dan nggak efektif, yang pasti anak-anak itu kepanasan. Jadi anak-anak juga tidak fokus untuk belajar. Gitu Bu. Nah, terus kemudian menurut Bapak itu faktor-faktor apa aja tuh faktor utama tuh yang menyebabkan kesulitan tersebut? Selain kekurangan guru ya, selain kekurangan guru. Iya. Jadi yang jelas sih jumlah rombel yang terlalu banyak. Terus yang keduanya itu kondisi lapangan, ya kondisi waktu bukan lapangan ya, kondisi waktu yang tadi olahraga di atas jam 10 kan kayaknya tidak mungkin gitu ya. Terus ya apa ya, itu tadi paling karena kondisi lapangan itu Bu, dan jumlah rombel yang banyak Bu. Baik-baik. Jadi selain kekurangan guru, terus waktu dan kondisi juga yang berpengaruh ya Pak ya? Iya, iya Bu. Kalau setelah jam 10 kan udah panas, jam 9 aja udah lumayan kan ya. Apalagi jam 10 sampai jam 12. Waduh. Anak-anak udah gimana ya? Udah melintir aja itu dia kalau belajar itu. Dan cepet Nah itu capek. bagaimana tuh situasi ini mempengaruhi kualitas pembelajaran Bapak dan interaksi dengan siswa nggak? Pengaruhi? Ya pasti Bu. Pasti iya ya. Jadi mempengaruhi sekali pada saat mereka udah nggak nyaman belajar kan nggak fokus untuk mendengarkan atau melakukan pembelajaran. Jadi ya udah pasti kualitas pengajaran itu ya pasti nurun Bu. Saya sendiri juga udah capek, anak kepanasan gitu kan. Iya. Nah, kira-kira ini apa nih yang menjadi tujuan atau harapan Bapak terkait solusi dari situasi ini? Saya sih ada apa ya, pengen berharap bisa ngatur waktu lebih baik, memaksimalkan ya sumber daya yang ada, dan kalau bisa mendapat bantuan. Yang jadi kunci itu sebenarnya itu mendapat bantuan tambahan pengajar
gitu. Entah itu dari rekan guru atau itu dari tambahan guru dari luar gitu. Baik. Nah, langkah pertama yang menurut Bapak bisa Bapak ambil itu untuk mengurangi beban ini apa kira-kira? Saya akan mencoba untuk membuat rencana pembelajaran yang lebih sederhana tapi efektif ya, yaitu misalkan dengan metode pembelajaran kelompok. Ya, kalau dalam bayangan saya sih, kalau belajar kelompok itu siswa lebih banyak terlibat secara mandiri ya. Selain itu, saya juga pengen mengajukan permohonan tambahan tenaga ke kepala sekolah ya, entah melalui rekrutmen guru baru atau mungkin meminta guru dari mata pelajaran lain di sekolah saya yang bisa membantu saya di kegiatan-kegiatan olahraga saya. Nah, itu ide bagus tuh, Pak. Kan tadi Bapak nyebutin ada solusi teknologi ya. Boleh nggak saya Ya, tahu yang tadi maksudnya? solusi Maksudnya teknologi Bapak. itu tadi ya mungkin memanfaatkan teknologi yang sekarang ada, dalam artian saya bisa membuat video atau mungkin mengambil link dari video-video yang ada di YouTube ya kan, saya bagikan melalui grup WhatsApp kelas agar si siswa itu bisa menonton video dulu di rumah. Jadi nanti pada saat pembelajaran itu si siswa itu udah paham, maksudnya udah mengerti gitu loh. Oh, yang akan dipraktekkan ini caranya begini, ya, gitu Bu. Ya. Nah, itu. Dan saya juga tetap akan berbicara dengan kepala sekolah terkait kemungkinan tambahan guru PJOK di sekolah saya, Bu. Nah, kira-kira dari beberapa solusi yang Bapak sebutin tadi, kapan nih Bapak mau laksanain? Ya karena pengennya secepatnya. Nanti setelah UTS itu udah ada perubahan yang mungkin dalam 2-3 hari ini saya akan menyiapkan administrasinya dan juga akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan tentang tambahan guru olahraga itu. Ya. Semoga apa yang Bapak inginkan dan rencanakan cepat dapat kepastian ya Pak ya dari kepala sekolah. Oh iya, jangan lupa kabarin saya Pak kalau sudah ada jawaban dari solusi-solusi tadi. Siap Bu, siap. Insyaallah Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya. Sudah berkenan dengar curhatan saya dan bukan sedikit, dan insya Allah sangat berpengaruh dari obrolan ini yang tadi Ibu sarankan atau Ibu pandu. Ya sepertinya saya lebih semangat lagi nih Bu untuk mempersiapkan apapun itu yang bisa untuk menunjang atau lebih memaksimalkan baik secara administrasi maupun tadi ide-ide yang lain, Bu. Sama-sama, Bapak. Nah, apa yang sekarang saya tanya sama Pak Puji nih. Apa nih yang sekarang Pak Puji rasakan setelah ngobrol dengan saya itu tentang masalah-masalahnya Pak Puji? Jadi selama ini kan saya hanya menjalankan ya Bu, menjalankan aktivitas ini tanpa saya berbicara karena saya anggap ini adalah suatu tugas dan kewajiban saya sebagai guru satu-satunya olahraga di sekolah dengan jumlah rombel 18 ya. Jadi saya aja sebatas saya simpan aja, cari solusi sendiri apa sendiri gitu ya, ternyata itu nggak efektif. Nah setelah saya berbicara dengan Ibu, itu malah membuka hati saya, membuka gagasan-gagasan baru di pikiran saya, dan insya Allah sih hati lega, tinggal yaitu tadi minta doanya ke Bu Santi biar saya apa yang saya harapkan bisa tercapai.
Siap, Bapak. Sama-sama Pak Puji, semoga sukses selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu Santi. Sama-sama Pak Puji.